Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Salsabella. Di sini saya akan bahas tentang teknologi pengembangan aplikasi web. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu tentang sejarah web. World Wide Web atau lebih terkenal disingkat sebagai WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut URL. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. Melalui web, peran pengguna dapat mengakses informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi juga bisa berupa gambar, suara, video, dan animasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hypertext. WWW adalah suatu program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. WWW dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa. Pada tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan hypertext global. Kemudian, pada bulan Oktober 1990, WWW sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN. Pada musim panas tahun 1991, WWW secara resmi digunakan secara luas pada jaringan internet. Teknologi aplikasi web. Aplikasi web merupakan aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Jadi dapat disimpulkan, aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses menggunakan web browser melalui jaringan internet dan intranet. Aplikasi web juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti HTML, CSS, Ruby, PHP, Java, dan bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya adalah cara kerja web. Yang pertama, pengunjung website mengerti alamat yang akan dituju. Kedua, melalui jaringan internet, pengunjung bisa melakukan request alamat. Ketiga, kemudian register memerintahkan DNS server mencari alamat yang di-request. Keempat, setelah DNS server menemukan alamat dan memerintahkan hosting server untuk memberikan file-file yang ada pada halaman website tersebut kepada pengunjung. Kelima, file-file yang diberikan oleh hosting server ini akan ditampilkan dalam bentuk halaman website melalui web browser, misalnya Mozilla, Google Chrome, dan Satria. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat web. Yang pertama, dapat digunakan. Kedua, adanya petunjuk. Ketiga, adanya judul. Keempat, adanya peta situs atau sitemap. Kelima, fasilitas pencarian. Keenam, grafik dan link. Ketujuh, konsep penulisan. Kedelapan, kesederhanaan. Kesembilan, mudah diakses. Kesepuluh, teknologi baru. Selanjutnya, fungsi dari WWW. Sesuai dari pengertian WWW di atas, maka WWW ini berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun, agar dapat diakses orang lain dari seluruh berbagai dunia. Dengan adanya WWW di internet, dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. WWW memungkinkan pengguna untuk berselancar dengan mudah hanya melalui sebuah alamat URL atau link. Untuk mengakses WWW perlu menggunakan koneksi internet. Selanjutnya, ada jenis-jenis web. Yang pertama, ada website statis.
Halaman website statis tidak akan mengalami perubahan konten maupun layout saat terjadi permintaan data ke web server. Halaman hanya akan berubah jika pengelola melakukan perubahan terhadap konten website secara manual. Perubahan biasanya dilakukan menggunakan bantuan program text editor atau program desain website seperti Adobe Dreamweaver. Setiap informasi yang ditampilkan di website statis diatur dengan bahasa markup seperti HTML. Untuk itu, jika dibutuhkan perubahan sekecil apapun, maka hanya bisa dilakukan oleh web designer atau web programmer. Yang kedua, ada website dinamis. Website dinamis memiliki konten yang bisa beradaptasi menyesuaikan interaksi dari pengunjung. Perubahan pada data dijalankan oleh aplikasi secara berkala, seperti pada website berita. Kebanyakan website dinamis dikembangkan dan dijalankan pada web server dengan bahasa pemrograman, seperti ASP, JSP, PHP. Selanjutnya, ada alur pengembangan aplikasi web. Yang pertama, formulasi. Kegiatan yang bersifat untuk merumuskan tujuan dan ukuran dari aplikasi berbasis web serta menentukan batasannya sistem. Tujuan yang diinginkan dicapai bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tujuan yang bersifat informatif dan tujuan yang bersifat fungsional. Tujuan yang bersifat informatif menyediakan suatu informasi tertentu kepada pengguna berupa teks, grafik, audio, dan video. Sedangkan tujuan yang bersifat fungsional, kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, ada perencanaan. Kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini, estimasi jumlah pengembangan, estimasi waktu pengembangan, evaluasi resiko pengembangan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada analisis. Kegiatan untuk menentukan persyaratan-persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Ada 4 sisi, yaitu analisis isi informasi. Analisis isi informasi mengidentifikasi isi yang akan ditampilkan pada aplikasi berbasis web. Yang kedua, ada analisis interaksi. Analisis yang menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. Ketiga, ada analisis fungsional. Analisis tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada pengguna. Yang keempat, analisis konfigurasi. Konfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, internet, intranet, dan extranet. Selain itu, analisis ini juga meliputi relasasi database dengan web jika diperlukan. 5. Ada rekayasa. Terdapat 2 pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Yang kelima, ada implementasi dan penguji. Suatu kegiatan pengembangan untuk mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Dalam tahap pengembangan ini meliputi kegiatan authoring, adalah istilah yang digunakan untuk proses mempersiapkan konten untuk nantinya digunakan di web, atau lebih khusus, menandai konten dengan tag HTML yang menggambarkan isi dan fungsi. Selanjutnya, ada perangkat pengembangan aplikasi web. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ada komputer utama, memori tambahan, sebuah monitor besar, sebuah scanner, dan kamera digital untuk menggambar gambar sendiri sesuai gambar yang diinginkan. Selanjutnya ada sebuah komputer kedua.
Selanjutnya adalah perangkat lunak. Yang pertama adalah Webpack Authoring. Ini adalah kelompok perangkat lunak seperti Desktop Publishing, tetapi format yang dihasilkan adalah halaman web. Kedua, ada aplikasi editing gambar dan menggambar. Untuk menambahkan gambar ke dalam web akan perlu program editing gambar. Berikut ini beberapa aplikasi yang cukup populer. Ada Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Illustration. Yang ketiga, ada aplikasi internet. Karena hasil akhir dari pengembangan halaman web digunakan di internet, maka diperlukan beberapa aplikasi untuk membuka halaman web, biasa disebut browser. Selanjutnya, yang keempat adalah aplikasi transfer file. Sebuah aplikasi FTP memungkinkan untuk mengunggah dan mengunduh file antara komputer kita dan komputer yang akan menjadi tempat halaman web atau web server. Selanjutnya, ada profesi dalam pengembangan aplikasi web. Yang pertama, web designer. Seorang desainer web adalah orang bertanggung jawab untuk menentukan tampilan sebuah website. Tugasnya adalah untuk mendesain tampilan situs web mulai dari pengolahan, gambar, tata letak, warna, dan semua aspek visual situs. Fokus utama mereka adalah tampilan atau layout dari web tersebut. Yang kedua, ada web programmer. Web programmer bertugas dalam melakukan perkodingan atau pemrograman sebuah website agar dinamis, di mana agar sebuah web tersebut dapat terlihat mudah bagi seorang web admin. Yang ketiga, ada web administrator. Tugasnya adalah untuk memaintenance suatu server, mengerti akan sistem operasi server, baik itu mulai dari instalisasi sampai kepada masalahnya. Yang keempat, ada webmaster. Seorang webmaster adalah seseorang yang mengerti akan kesemua hal mulai dari desainer, program, dan keamanan server. Namun, tidak terlalu turut mencampuri ke masing-masing divisi. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya suatu situs. Yang kelima, ada web developer. Kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu tim, yang dinamakan web developer. Web developer memberi bantuan seperti konsultasi web, konsep web yang akan dibuat, membangun sebuah website. Selanjutnya, ada alat pengembangan web. Menjadi seorang pengembangan web merupakan salah satu pekerjaan yang memerlukan beberapa komponen penunjang guna menghasilkan pekerjaan yang dapat diterima sesuai dengan tujuan awal. Selain itu, komponen penunjang tersebut adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk melancarkan aksi mereka. Yang pertama, ada pembakaran. Merupakan salah satu alat yang dikembangkan oleh Firefox sebagai ADD on browser, di mana dengan menggunakan salah satu alat ini, pengembangan web dapat melakukan debugging pada HTML, CSS, dan JavaScript di dalam browser. Yang kedua, ada pencarian karakter entitas HTML. Dengan bantuan dan dukungan alat ini, maka pengembangan web akan mudah mendapatkan karakter HTML. Dengan demikian, pengembangan web tinggal simbol atau karakter yang diinginkan, lalu alat ini akan menampilkan entitas HTML yang ada. Yang ketiga, ada lorem ipsum. Dengan menggunakan alat ini, maka pengembangan web akan dengan mudah memberikan contoh teks yang diberikan pada halaman web, guna untuk melihat hasil dari pendapatan kode yang terkait diberikan pada area yang akan memberikan teks. Yang keempat, ada Fontelo. Dengan alat bantuan ini, maka pengembangan web juga akan mudah dalam memilih berbagai ikon pendukung, di mana dengan dukungan yang ada, kita dapat menghasilkan serta dukungan untuk mengedit dengan menggunakan simbol dan nama. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.